Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak hebat. Kita ketemu lagi ya dengan Miss Indah di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Pada kali ini, Miss akan memberi materi kepada kalian tentang mengenal apa itu TIK. Kemudian kalian akan tahu apa itu teknologi, apa itu informasi, dan apa itu komunikasi. Selain itu, di sini nanti kalian juga akan tahu kemajuan teknologi yang ada di dunia ini. Dulu seperti apa, kemudian sekarang teknologi itu seperti apa. Oke, semangat belajar! Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu TIK. Ayo, siapa yang sudah tahu? TIK itu singkatan dari apa? Di buku kita, di buku pakai TIK kita, cover paling depan itu ada. TIK singkatan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Nah, itu yang akan kita pelajari tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian, apa itu teknologi? Coba ayo siapa yang tahu apa itu teknologi? Nah, teknologi itu adalah alat. Nah, teknologi itu adalah suatu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia atau pekerjaan siapapun. Ya. Jadi dengan teknologi pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Contohnya itu handphone. Handphone itu adalah berkat teknologi. Handphone ini adalah salah satu alat teknologi. Handphone bisa memudahkan kita untuk menjelajah dunia, menjelajah menggunakan internet, menjelajah dunia. Orang yang di luar negeri sana bisa kita ketahui lewat internet. Seperti apa gambarnya, seperti apa kabarnya, bisa kita ketahui lewat handphone. Bisa kita lihat gambarnya lewat handphone, bisa kita dengar suaranya melalui handphone, bisa kita tahu beritanya, kabarnya melalui handphone. Jadi handphone memudahkan pekerjaan kita. Tidak hanya untuk mengetahui orang di mana-mana, tapi juga bisa dengan cara lain. Untuk menghitung ada kalkulatornya. Juga bisa memudahkan pekerjaan kita. Untuk menjelajah di mana alamatnya, misalnya alamat teman kita di mana kita tidak tahu. Kita bisa menggunakan handphone untuk melacak alamat teman-teman kita. Itu juga bisa. Jadi handphone merupakan alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Contoh lain juga ada misalnya laptop. Laptop juga memudahkan pekerjaan kita. Laptop bisa menghitung jumlah yang banyak sekali, menghitung penjumlahan, menghitung pengurangan, menghitung rata-rata. Itu bisa menggunakan laptop, ada alatnya. Kemudian untuk menggambar, ada juga laptopnya. Untuk menulis, untuk menyalin tulisan, kita ngetik banyak-banyak. Kalau kita di kertas itu nulisnya pasti pakai pena. Banyak, kalau mau berapa banyak kita tulis, tapi kalau menggunakan laptop kita tinggal copy paste aja, memudahkan pekerjaan kita. Di laptop kita juga bisa tahu kabar orang di luar sana, bisa menjelajah menggunakan jaringan internet. Nah, laptop dan handphone merupakan alat untuk memudahkan pekerjaan kita, dan banyak lagi alat-alat yang lain. Selain handphone, selain laptop, ada juga yang lain, ada juga kipas angin. Kalau di rumah kita ada kipas angin juga kita tidak perlu mengipas-ngipas tangan kita bisa menggunakan kipas angin. Atau magicom yang ada di rumah kita untuk memasak nasi, kita tidak perlu memasak nasi lagi di atas kompor, kita langsung aja masukin, colokin, tinggal ditekan tombolnya. Nah, itu termasuk alat-alat teknologi yang memudahkan pekerjaan kita. Itu teknologi ya. Yang selanjutnya yaitu informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi itu misalnya seperti ini ya, Nak. Kalian nonton TV. Pasti semua pernah nonton TV ya. Pasti semua di rumah punya TV. Nah, kalian nonton TV, kemudian di TV itu ada gambar banjir. Banjir yang terjadi di Bengkulu misalnya. Nah, kalian akan dapat informasi. Oh, ternyata di Bengkulu sedang banjir. Itu contoh informasi. Nah, informasi adalah berita atau kabar keterangan yang kita dapat dari mana saja. Contoh tadi satu ya,
ya, contohnya ya, misalnya kita dapat berita di TV sedang terjadi banjir di Bengkulu. Nah, berarti informasi yang kita dapatkan sedang terjadi banjir di Bengkulu. Contoh lain misalnya teman kalian menyampaikan kepada kalian bahwa rumah Sari ada di Pasar Bengkulu. Berarti itu informasi. Kalian dapat informasi bahwa rumah Sari ada di Bengkulu, di Pasar Bengkulu. Kemudian kalian mendengar orang tua kalian bilang telah terjadi kebakaran di PTM Bengkulu. Nah, itu artinya kalian dapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran di PTM Bengkulu. Seperti itu informasi, dan informasi dapat kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari orang, bisa dari televisi, bisa dari radio, bisa dari handphone yang ada sosial medianya, bisa dari handphone yang ada jaringan internetnya, bisa kita buka yang ada beritanya. Itu informasi. Nah, kemudian setelah informasi ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu seperti ini contohnya. Kalian berbicara dengan teman kalian, atau kalian berbicara dengan orang tua kalian, atau kalian berbicara dengan siapa saja. Itu bisa disebut dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu berbicara dengan orang lain, atau penyampaian berita atau percakapan. Percakapan itu adalah omongan. Kita ngomong dengan orang lain, itu percakapan. Jadi komunikasi itu kita berbicara dengan orang lain, kita ngomong dengan orang lain, itu disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Apa itu komunikasi langsung? Nah, komunikasi langsung itu komunikasi yang kita bertemu langsung dengan orangnya. Misalnya si A, misalnya si Doni bertemu dengan si Dino, dan Doni berbicara dengan Dino. Itu disebut dengan komunikasi langsung. Langsung bertemu dengan orangnya, langsung bertatap muka, ngomong langsung. Kalau komunikasi tidak langsung, ada dua ya komunikasi tadi ya, komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi tidak langsung, komunikasi atau pembicaraan melalui alat. Ya, misalnya nih kita berbicara dengan teman kita melalui handphone atau melalui telepon. Nah, itu disebut dengan komunikasi tidak langsung. Bisa juga misalnya kita mengirim surat dengan teman kita yang jauh di seberang sana melalui surat, kita berbicara melalui surat, diterima sama teman kita. Nah, itu bisa juga disebut dengan komunikasi tidak langsung. Ya, jadi komunikasi dibagi menjadi dua. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi langsung, komunikasi yang langsung bertemu muka, yang langsung ngomong antara satu orang dengan yang lain, misalnya antara Doni dengan Dino bertemu langsung berbicara, atau kalian bertemu langsung dengan orang tua kalian dan berbicara, ngomong langsung, itu disebut dengan komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui alat, misalnya melalui surat atau melalui handphone. Gitu. Jadi ada perantara handphone atau surat. Jadi tidak ketemu langsung. Kalau komunikasi tidak langsung tidak ketemu langsung, tapi melalui handphone atau surat. Nah, itu ya informasi tentang apa itu informasi dan tentang apa itu komunikasi. Lanjut. Nah, kali ini kita akan mengetahui tentang kemajuan teknologi. Ternyata teknologi itu mengalami kemajuan. Zaman dulu seperti apa sih teknologi kita? Alat-alat kita yang kita gunakan? Nah, zaman sekarang seperti apa alat-alat yang kita gunakan? Ternyata itu mengalami kemajuan. Kalau dulu mungkin kita masak tidak menggunakan gas. Dulu kita masak menggunakan api, menggunakan kayu misalnya. Kemudian kita tidak masak nasi menggunakan Magicom. Dulu mungkin belum ada, sekarang sudah ada Magicom. Kalau dulu mungkin orang masak menggunakan periuk gitu ya.
Kemudian setrika dulu orang masih menggunakan setrika yang pakai arang itu. Sekarang tinggal dicolokin aja ke listrik, tinggal kita gunakan. Kemudian banyak juga alat-alat yang dulu kita memanggil orang biar ngumpul menggunakan kentongan. Kalau sekarang banyak, bisa bel, bisa handphone dikasih suara, bisa peluit gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada. Nah, kalian pasti belum merasakan itu karena kalian hidup di zaman sekarang, ya kan? Nah, kalian bisa tanyakan itu kepada orang tua kalian. Apa sih bedanya dulu sama sekarang ya, Ibu, gitu ya. Nah, kita akan mengetahui seperti apa zaman dulu hingga zaman sekarang, ya. Banyak tuh teknologi zaman dulu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa. Yang pertama, kita akan mulai dari jam. Nah, manusia zaman dulu, orang-orang zaman dulu, jamnya itu jam matahari namanya. Coba lihat di gambar. Ada jam zaman dahulu, ada jam zaman sekarang. Zaman dahulu orang menggunakan jam matahari. Jadi ditaruh di atas, di bawah matahari, kemudian jarumnya akan menunjukkan sesuai dengan arah mataharinya. Mataharinya di mana, kemudian jarumnya akan menunjukkan kemana. Nah, itulah manusia akan tahu, oh sekarang jam berapa gitu. Itu menggunakan jam matahari. Jadi tidak digerakkan sama baterai. Beda kalau sekarang. Kalau dulu mengikut matahari. Kalau matahari sudah turun, artinya sudah sore gitu. Nah, sekarang jam sudah berubah. Kalau sekarang sudah banyak sekali jenisnya. Jam-jaman sekarang coba perhatikan. Ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam yang ada di handphone kita, ya kan? Banyak sekarang jam. Kalau dulu hanya jam matahari. Kalau dulu jam matahari, jam yang menggunakan sinar matahari. Kalau sekarang banyak, jamnya menggunakan baterai, bisa diisi ulang sama baterai. Baterainya habis, jamnya mati, kita isi ulang, bisa. Nah, jam yang di atas ini, yang digambar atas, yang warna putih, yang jam dinding, ini ada namanya jam analog. Nah, jenis jam itu ada dua, ada jam analog dan ada jam digital. Kalau jam analog itu ada angka-angkanya, angka 1, 2, 3, sampai 12 secara melingkar. Nah, dan jarumnya menunjukkan ke arah mana, ke angka mana. Nah, itu jam analog. Kalau jam digital, nah seperti yang gambar di bawah, itu jam digital. Itu biasanya ada di jam tangan, tapi jam dinding juga ada yang jam digital. Jam tangan kebanyakan jam digital. Nah, jam digital itu angkanya misalnya 10.2, 12, atau seperti di gambar 12.2, 28. Nah, itu jam digital yang tidak ada jarumnya, itu jam digital. Kalau jam analog ada jarumnya yang akan menunjukkan jam berapa. Nah, itu ya kemajuan teknologi tentang jam. Kalau zaman dahulu kita menggunakan jam matahari, jam yang kita ketahui dari sinar matahari. Kalau sekarang banyak jam dinding, jam tangan, jam di HP, ya bisa diisi ulang baterainya. Jam menggunakan baterai, kalau baterainya habis bisa diisi ulang. Kalau dulu matahari, kalau matahari tidak bersinar kita nggak tahu jam berapa. Nah, itu kemajuan teknologi zaman dulu ke zaman sekarang. Oke, selanjutnya apalagi ya? Nah, selanjutnya kemajuan teknologi yang akan kita lihat ada telepon. Coba perhatikan gambarnya. Coba lihat telepon zaman dulu seperti apa. Nah, tuh telepon zaman dulu masih pakai kabel, masih ada tangkainya, ada tombol-tombol yang harus kita pencet. Nah, telepon zaman dulu nggak bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Beda ya zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, kemudian itu teleponnya. Kalau sekarang orang jarang pakai telepon karena sudah punya banyak handphone ya. Jadi handphone atau telepon genggam sekarang bisa dibawa kemana-mana handphone. Nah, coba perhatikan. Zaman dulu handphonenya masih hitam putih, belum ada warnanya. Bunyinya juga masih tulalit gitu, belum seperti sekarang.
bunyinya sudah banyak bunyi musik, sudah banyak bunyi suara-suara macam-macam ya. Kalau yang dulu seperti itu, coba perhatikan. Tuh, perhatikan gambarnya. Telepon zaman dulu itu layarnya kecil, kemudian tulisannya masih warna hitam, belum berwarna. Kemudian berubah. Seiring waktu berubah menjadi handphone yang mulai ada warnanya. Tapi belum bisa di layar sentuh, belum bisa disentuh tangan, masih dipencet pakai tombol. Tapi mulai ada warnanya, suaranya mulai ada musiknya. Kemudian berubah menjadi handphone yang lebih besar. Nah, zaman sekarang handphonenya lebih besar, bisa digeser pakai tangan kita, nggak perlu lagi pencet-pencet tombol, sudah touchscreen, bisa kita sentuh pakai tangan kita, bisa main game di HP kita, bisa foto. Kalau zaman dulu belum bisa foto, belum ada kameranya HP-nya, belum bisa dengerin musik kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang HP kita dengerin musik bisa, menjelajah internet bisa, kemudian sosial media, main Facebook, main game bisa, main Instagram bisa lihat gambar orang, bisa dengerin musik, bisa apa aja di handphone kita kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu belum. Handphonenya cukup untuk mendengarkan suara dan mengirim SMS kalau dulu. Kalau zaman sekarang sudah bisa semua ya, apa aja ya handphone kita ya. Sudah serba canggih. Nah, itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, itu mengalami kemajuan artinya. Nah, kemajuan teknologi selanjutnya yaitu komputer. Coba perhatikan komputer zaman dulu. Kalau zaman dulu sekali kita belum ada komputer ya. Kemudian hadirlah komputer karena manusia sudah mulai pinter. Dia menciptakan alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, biar manusia bisa ngetik, biar manusia bisa menghitung secara otomatis di komputer. Seperti itu diciptakanlah komputer. Tapi komputer zaman dulu, coba perhatikan di gambar nih. Komputer zaman dahulu dan zaman sekarang. Coba perhatikan. Zaman dahulu komputernya di atas meja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada layarnya, dan layarnya masih kecil. Layarnya belum berwarna, masih hitam putih, ya. Dan kapasitasnya juga masih kecil, kemampuannya juga belum secanggih sekarang. Nah, itu komputer zaman dulu. Tapi kalau komputer zaman sekarang, coba perhatikan. Komputer zaman sekarang sudah berbentuk komputer jinjing atau laptop. Sudah bisa dibawa kemana-mana, sudah bisa pegang kemana-mana. Warnanya sudah keren, bisa dilipat-lipat. Ada warnanya, suaranya bagus. Sudah semakin canggih, bisa untuk apa saja. Beda dengan zaman dahulu. Nggak bisa dibawa kemana-mana, harus di atas meja. Kita harus di rumah, harus di kantor misalnya. Kalau zaman sekarang nggak, sudah bisa dibawa kemana kita mau. Bahkan di hutan kalau kita mau kerja bisa. Ya, dicas aja baterainya. Itu kalau zaman dulu nggak bisa. Susah ya, kalau zaman dulu komputernya belum berwarna, masih hitam putih. Kalau sekarang sudah berwarna, udah canggih, udah bisa layar sentuh layarnya. Kalau zaman dulu nggak bisa disentuh layarnya, harus ketik pakai keyboard. Kalau sekarang bisa, sudah ada yang bisa disentuh, bisa pakai keyboard, dan banyak lagi kecanggihannya. Nah, itu bedanya komputer zaman dulu dengan komputer zaman sekarang. Oke, selanjutnya kita akan tahu alat apa lagi ya mengalami kemajuan. Nah, selanjutnya ada televisi atau TV. Pasti semua punya TV kan di rumah. Nah, coba perhatikan gambarnya. Seperti apa sih TV zaman dulu? Dan apa bedanya dengan TV zaman sekarang? Nah, coba lihat. TV zaman dulu itu masih punya banyak tombol di sampingnya. Belakangnya lebih cembung, lebih besar, ada banyak tombol di sampingnya. Tombol volume untuk ngecilin, tombol untuk menghidupkan TV, belum ada remote-nya kalau zaman dulu. Jadi masih menggunakan tombol. Dan warnanya hitam putih. Itu TV zaman dahulu. Warnanya masih hitam putih, TV-nya masih banyak tombol, belum ada remote-nya. Kemudian bentuknya
lebih gembung, lebih gendut gitu loh bentuk TV-nya. Beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu warnanya pun masih hitam putih, musik-musiknya suaranya belum sejernih sekarang, belum sebagus sekarang. Kalau zaman sekarang coba perhatikan tuh televisi zaman sekarang. Wow, lebih keren ya, seperti televisi-televisi kalian yang ada di rumah. Ukurannya lebih langsing, lebih tipis, kemudian lebih banyak ukurannya, ada yang lebar, ada yang kecil, suaranya lebih keren, gambarnya lebih jernih, berwarna seperti gambar asli, kemudian lebih canggih. Tidak seperti dulu ya. Dulu orang kalau mau nonton susah, nggak semua orang punya televisi. Sekarang hampir semua orang punya televisi di rumahnya, dan televisinya lebih canggih, lebih cantik. Beda dengan zaman dahulu ya. Nah, itulah tadi kemajuan-kemajuan teknologi yang sudah kita ketahui. Oke, sampai di sini dulu ya materi pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi, apa saja yang kita pelajari? Coba kita ulas lagi. Apa aja yang kita pelajari pada materi kali ini? Nah, kita sudah belajar, kita sudah mengetahui singkatan dari TIK, ya kan? Singkatan dari TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian kita sudah tahu apa itu teknologi? Nah, teknologi adalah alat untuk memudahkan manusia melakukan pekerjaan. Kemudian kita mengetahui apa itu informasi. Nah, informasi adalah kabar atau berita atau keterangan yang kita dapatkan dari siapa saja, baik itu orang ataupun televisi, radio, telepon, dan lain-lain. Kabar ya, itu informasi. Kemudian apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu adalah kita ngomong dengan orang lain, pembicaraan atau percakapan. Nah, itu komunikasi. Kemudian apalagi tadi yang kita pelajari? Tentang kemajuan teknologi. Dulu kemajuan teknologi jam, dulu orang menggunakan jam matahari. Sekarang menggunakan banyak bentuk-bentuk jam. Ada jam analog, jam digital gitu ya, ada jam dinding, jam di HP kita. Ya. Kemudian handphone. Dulu handphone masih hitam putih. Sekarang sudah handphonenya lebar, layar sentuh, udah lebih canggih. Kemudian tadi ada komputer. Komputer zaman dahulu masih komputer meja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Layarnya masih putih, hitam putih. Kalau sekarang sudah berbentuk komputer jinjing seperti laptop, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat, bisa layar sentuh. Warnanya sudah canggih, warnanya sudah jernih, sudah berwarna-warni, ya. Bisa dicas, bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan di mana saja. Kemudian ada televisi. Televisi zaman dulu masih hitam putih, zaman sekarang sudah canggih, warnanya sudah cantik, bentuknya sudah langsing, kemudian suaranya sudah menggelegar. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk menambah banyaknya wawasan, boleh kalian membaca di buku paket kita di bab 1 ya, tentang mengenal TIK, kemudian tentang kemajuan teknologi. Nah, minggu ini Miss belum memberikan kalian tugas karena tugas akan dikumpulkan hari Sabtu, tetapi hari Sabtu kita Idul Adha, jadi Miss belum memberikan kalian tugas. Tugas akan Miss berikan minggu depan ya. Semangat belajar, terima kasih sudah belajar, dan ingat baca bukunya